Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Rancaneru, channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari serta wisata, teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara, teman-teman. Di video kali ini saya masih ingin membahas tentang berita yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media, teman-teman. Terutama di YouTube ya, teman-teman. Begitu banyak, begitu ramai sekali berita tentang Mat Anjar dan Mat Hasan, teman-teman, yaitu duel carok antara Mat Hasan dan adiknya melawan 4 orang, teman-teman, yaitu Mat Anjar dan teman-temannya ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam peristiwa itu menewaskan 4 orang ya, teman-teman, dan menyebabkan Mat Hasan dan Wardi itu berurusan dengan pihak yang berwajib, teman-teman. Dan kita juga ketahui bahwa peristiwa itu kita kenal dengan sebutan carok, yaitu penyelesaian akhir dari sebuah masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara lain, teman-teman. Maka jalan carok ini ditempuh untuk menyelesaikan masalah bagi masyarakat Madura, teman-teman. Berdasarkan peristiwa berdarah yang terjadi di Bangkalan ya, teman-teman, itu apakah benar carok itu seperti itu, teman-teman, yaitu duel 2 lawan 4 yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejatinya carok itu seperti apa, teman-teman. Di zaman dulu itu di Madura itu ketika seseorang menerima penghinaan atau penganiayaan dari orang lain dan orang itu tidak terima, maka orang itu akan mendatangi si pelaku penghina atau penganiaya, teman-teman, dan menegur atas apa yang dilakukannya, bahwa itu tidak menyenangkan, teman-teman. Ketika ditegur seperti itu, kalau orangnya itu beriktikat baik, meminta maaf dan tidak mengulangi lagi, maka persoalan selesai. Tetapi kalau yang ditegur itu merasa mempunyai kemampuan dan merasa apa yang dilakukan sudah benar, maka masalah selanjutnya itu dibawa ke perundingan yang didampingi oleh sesepuh atau tokoh agama, teman-teman. Dan perundingan itu dilakukan sekali, kalau tidak ada hasilnya maka diulangi lagi sampai paling tidak 3 kali, teman-teman. Setelah perundingan itu kalau tidak bisa mendapatkan hasil mufakat damai, maka carok itu baru boleh dilakukan. Dan persyaratan selanjutnya untuk melakukan carok itu adalah dengan cara keluarga, dari pihak keluarga itu sama-sama mengetahui akan terjadinya carok, teman-teman. Dan syarat ketiga itu carok dilakukan itu jauh dari tempat umum, teman-teman, atau istilah kata mencari tempat yang sepi untuk melakukan carok. Teman-teman, carok memang dilakukan itu sebuah pertarungan yang pada akhirnya harus ada salah satu yang gugur atau yang tewas, teman-teman. Dan bagi si pemenang itu akan mendatangi keluarga korban, membawa celurit yang dimilikinya dan diserahkan kepada keluarga korban sambil minta maaf bahwa segala permasalahan dengan keluarganya sudah selesai. Teman-teman, bagi pemenang carok pada zaman itu memang sangat dihargai dan disegani, teman-teman.
dan hal itu tidak menimbulkan dendam karena memang dari kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak dendam. Hanya sampai di sini permasalahan selesai, teman-teman. Kata carok itu berasal dari bahasa Kawi, yaitu caru, yang berarti adalah pertikaian, teman-teman. Pertikaian satu lawan satu, dan senjata yang dipakai tidak harus sulit. Senjata apapun boleh dilakukan, boleh dipakai untuk melakukan carok ini, teman-teman. Sedangkan carok yang terjadi di zaman sekarang ini sudah tidak seperti carok zaman dulu, teman-teman. Ini lebih tepatnya dikatakan sebagai tawuran, karena tidak duel, tidak satu lawan satu, tetapi lebih ke pertarungan atau pertikaian, perkelahian secara rame-rame, secara massal, teman-teman. Ini bisa dikatakan pengeroyokan dan tidak melalui proses-proses aturan yang ditetapkan dalam melakukan carok. Maka peristiwa yang terjadi ini tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa carok, teman-teman. Sedangkan carok pada zaman dulu itu dilakukan itu untuk membela harga diri serta martabat. Ini dilakukan dengan secara sadar, secara tidak menggunakan emosi, teman-teman, karena telah melalui telah melalui sebuah musyawarah yang gagal, dan musyawarah ini melibatkan para tokoh ulama dan juga keluarga. Tetapi kalau yang sekarang terjadi itu terjadi bisa dikatakan secara spontanitas, bahkan mungkin ada unsur dendam, karena dendam itu pasti melibatkan emosi sebagai penunjang utama dalam melakukan carok ini. Tidak heran kalau pelakunya, pemenangnya pada akhirnya menyesal tidak mendapat pengobatan, tetapi justru mendapatkan penyesalan dan harus berurusan dengan pihak yang berwajib, teman-teman. Teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini itu bersumber dari googling, teman-teman. Saya melakukan googling di beberapa narasumber untuk mengetahui tentang carok dan juga sejarah carok, ya, teman-teman. Dan pemahaman saya melalui googling itu, saya buatkan konten tentang video ini, teman-teman. Saya rasa yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita bersama, ya. Kalian itu mencerminkan diri kalian, jadi be yourself. Episode kali ini sampai sini dulu ya. Kalau kalian punya rekomendasi, kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.